Cuk, aku main nyerak cewek, tapi kok angel men ya kayaknya ya. Bu aku diajari cara nyerak cewek, Cuk. Minta caranya. Lihat video ini. Cinta mata nih pica mata nih sing weto pica. Woi, Cuk. Kami akan membahas bagaimana caranya mendekati atau modusin para cewek ala Jolly Toons. Itu. Kita tuh gimana cara biar mendekati cewek itu lancar gitu. Lancar saya nggak ada halangan. Enggak. Makanya kamu punya mantan. Dulu Pernah cewek lu. pernah deketin cewek, mantan malah. Dulu pas saya masih kecil tuh usia berapa lupa. Masih TK ya. Ketika udah deketin cewek. Udah. Kebetulan dulu Siapa ini? guru saya itu masih muda cantik. Saya deketin guru saya. Ya pertanyaannya, lu tahu gimana sih caranya lu tahu kalau itu cewek cantik itu udah lu masih TK? Dulu itu mengalir apa adanya dulu. Pokoknya wah gurunya cantik tuh. Saya deketin terus, saya pura-pura nangis gitu. Langsung. Ya itu yang itu bapak lu sendiri. Bantuin bapak. Ya pokoknya di sini kita akan bahas bagaimana caranya mendekati dan modusin cewek biar lancar lah, biar semuanya itu bisa sampai ke Jam mereka. Dulu tuh pernah, saya tuh dulu Kapan? Dulunya kapan? pas TK itu tadi sama guru saya kan punya cewek lagi. Dulu itu pas masih SMP saya ingat. Iya. Pasti pertama lu deketin cewek SMP. Ada caranya tuh. Dulu tuh ada trik-triknya dulu itu. Cara gimana? Dulu kan zaman SMP, zaman SMS-an. Iya, dulu kita masih HP-nya HP Nokia 33 itu ya. Kita SMP. Pada SMP kan masih ababil-ababilnya. Masih gak labil kan. Apabila anak buah Bang Billy. Anak buah Bang Billy kan. Oh. Kalau saya Raffi Ahmad. Oh. Kalau saya Rafata. Dulu pas SMP, tahu kan ada kelas lain. Biasanya kan masih SMP nggak tahu sih cantik kan pokoknya. Oh, itu beda kelas ya. Akhirnya kita punya kenalan cowok di sono. Kalau cowok Maksudnya cewek, tapi kita punya teman di cowok tapi satu kelas sama dia, men. Oh iya, oke. Dia punya satu kelas kan, apa namanya, Cak. Terus saya minta nomornya biasanya. Nah, nomornya nomor si cowok. Jancuk. Cewek, men. Oh iya. Nomor si cowok. Kita biasanya saya itu dulu SMS. Yang dapat nomor dulu zaman SMS. Iya. Biasa kan, masih ale-alenya. Hai, tulisannya HE tuh. Hai. Jadi trik pertama itu kita harus punya teman cowok yang ada satu dengan ceweknya itu. Pokoknya kita harus saling semisal connect sama banyak orang lah biar kalau ada cantik itu biar bisa minta. Zaman SMP dulu SMS. Ketahuan bohongnya. Iya emang bohong sih. Enggak, itu beneran tuh SMS. Terus hai, dia juga balas saya juga kan. Capannya gitu. Oh, siapa ini? Ya, Capani. Capannya. Tulisannya coba kan CP4 NI3CH gitu loh. Capannya. Tuh. Wah. Aku kali kamu ini ya, misal kamu Cinta ya? Cinta misal. Maaf Cinta. Jadi Rama gitu ya. Cinta kali enggak ada Cinta Rama. Ya, hai, kamu Cinta ya? Kamu tahu nomorku dari mana? Tuh, yang nomor satu kan dia ada di situ. Ya, punya teman yang punya cewek banyak. Yang kedua itu alasannya itu yang menarik. Oh iya. Kalau kan biasanya nanya tuh, kamu dapat nomorku dari siapa? Biasanya gitu kan. Dulu balas saya tuh, saya dapat nomormu dari uang 1000-an. Oh, zaman SMP kan nulis nomor. Ya di uang 1000-an gitu. Karena kalau kita bilang dari teman kita kan kita nggak enak sama temennya kan. Takutnya menyebarin. Takut nyebar balasannya dapat uang dari nomor uang 1000, nominal uang 1000-an gitu kan. Ada juga dapatnya dari operator, padahal kan nggak nyambung kan. Iya. Tapi ini dari operator. Dari operator ngapain men? Saya ini dapat dari ini gitu, provider ini. Tahunya dari mana tahu? Saya kemarin beli pulsa
beli kartu perdana di counter, ada tempelan nomor HP kamu gitu. Iya, tapi kadang gue juga pernah alasannya dapat nomornya, dapat dari mana? Dapatnya dia bilangnya salah sambung, nyoba-nyoba nomor. Yeah. Tapi kan aneh, nama juga nyari alasan, pasti kan gimana caranya? Yang penting bisa ada bahasan. Iya, ya itu kan biasanya awal kita butuh bahasan ya. Yeah. Kita bahas panjang-panjang gitu-gitu. Zaman SMP tuh sering-seringnya bomba tuh ala-ala. Iya. Jadi kan pertama itu kan deketin itu kan, deketin terus akhirnya kamu lagi apa? Iya, udah makan belum? Padahal ceweknya cuma balas, oh iya, belum. Jadi gitu doang. Terus usaha sampai beberapa bulan kok sama aja balasnya. Kalau nggak paling HMM dulu. Gitu doang. Nah, ya udah kalau udah kata-kata gitu dah menyerah aja itu. Wah, itu berarti kamu udah punya mantan. Tadi mantan kamu itu. Berarti definisi mantan itu ya udah saya cek dan dia udah balas. Dan balas itu menurut saya adalah mantan saya. Jadi kalau saya hitung tuh mantan saya dari SMP itu berapa? 60 ada itu. Jadi buat kalian yang punya nomornya Koli itu adalah mantannya yang Koli. pernah saya SMS dan balas sampai sekarang pun saya zamannya WA itu. Iya. WA dan balas kalian itu mantan saya. Ingat mantannya Koli ya. Dan Anda pernah berarti di dalam hidup saya. Di biasa kata-katanya. Kalau cara lu dulu ngeprodusin cewek awal gimana nih? Gue ya sebenarnya nggak jauh beda sih. Kan juga saya dulu SMP-nya di desa di sebuah kota Sragen kecil itu. Desa atau kota? Di desa Jo. Desa di kota Sragen. Desa atau kota? Desa. Lagi. Desa Sragen maksudnya. Oh, Sragen kan kabupaten, ya, kabupaten. Di Kabupaten Sragen. Di situ kan kita kan bisa kenal sama cewek itu. Saya dulu kan naik bis dari rumah ke sekolah itu naik bis, dan situ siapa sih ngelihat kaya berarti naik bis men, biasanya naik sepeda gitu kan. Naik bis umum masuk. Oh ya sorry cok. Jadi kita bisa berangkat bareng-bareng dengan banyak orang. Nah, di situ saya ngeliat ada yang cewek cantik, lalu biasanya dari situ tanya dia itu kelas apa ya, tanya teman kita dia kelas apa, kelas berapa, tanya kelasnya apa, dia tanya gitu. Lalu dari situ kita nyari kontaknya, dapet, akhirnya ya tadi dapat dari mana, bisa kita jalan-jalan ya bilang aja dapat dari saya dari uang itu, terus dari operator biasa. Yang penting jangan sampai kita ngebocorin kalau itu dari teman kita, ya nggak enak soalnya. Dan kalau udah mulai itu biar kita ngalihin pembicaraan langsung, kamu lagi apa? Biasanya kalau dia udah balas ya nanti semakin dikit sih nyambung. Ya, biasanya pertama pasti jual sih, nanti juga paling tidak juga jual mahal lah pertama-tama ya, pasti karena juga butuh. Nah, dan gue itu pernah atas itu suka sama kakak kelas dan dia itu kan cantik ya, tapi banyak yang deketin kakak juga yang deketin. Jadi gue sampai dicari-cari mana nih yang deketin nih. Jadi ditanya, kamu kenapa ngedeketin ini? Ya. Saya bilang, ya memang kan belum punya pacar. Terus dia itu calonku, maksudnya dia itu kayak merasa pengen dia punya dia gitu. Udah merasa punya ya, dia, juga masih sama gebetan doang. Aku juga sering sih. Saya cuma itu kan ngechat cuma dibalas. Oh ya udah saya, udah cocok nih, udah kayak saya pacar sendiri, udah kayak kita pacar sendiri. Mungkin sama itu ya saya itu orangnya itu, atau orangnya itu saya. Jadi lu ya. Jadi itu sih dia itu jangan kamu deketin dia. Kalau saya sih ya kan nggak ada masalah, ceweknya nggak ada masalah, kenapa kamu masalah? Dan kalau misalkan dia marah-marah ya aja bang, kalau ceweknya masa terganggu biar dia bilang ke saya sendiri. Soalnya kalau biasanya kan dia kadang ajak berkelahi gitu. Kalau saya sih ya nggak berani. Kalau saya juga nggak berani. Lalu dulu tapi
dengan cara itu pernah berhasil saya dulu itu. Dengan berkelahi. Jadi yang kalah. Dulu pernah berhasil tuh ya, sampai akhirnya balasnya nggak cuma gitu doang. Balasnya kamu jangan lagi. Sempat makan balas gini, pernah nggak? Ini aku bapaknya, jangan ganggu anak aku gitu. Padahal sebenarnya balas biasa ini. Zaman SMA namanya masih anak-anak kan. Kalau enggak ini aku kakaknya, kalau enggak gitu. Jangan gangguin adik saya gitu. Saya udah 60 orang digituin saya. Ini 60 orang mantan kamu itu gitu semua? Iya, mantan saya yang tadi itu. Yang saya balas, saya chat cuma balas itu tadi. Tapi dulu yang namanya masih anak juga emang itu sih, namanya juga cinta Yeriko, cinta monyet. Zamannya cinta monyet sih. Itu waktu SMP ya? Apa SMA? Kalau di SMA ada gitu nggak? SMA dulu, saya kan dulu orangnya pinter kebetulan. Iya. Siap. Enggak dulu ya nakal sih. Kalau saya dari SMP terkenal itu sih, terkenal ya nakal tapi sembodo kalau orang bilang itu. Sembodo nakalnya. Yang penting suruh maju dulu. Berani berkelahi itu. Suruh keluar. Kalau dulu SMA sempet sih deket sama seorang cewek itu. Wah, siapa kayak dia? Orang yang bener-bener itu sih, spesial. Jadi buat temannya Koli yang teman SMA-nya ada salah satu yang spesial. Nah, dulu beda kelas pertama itu. Kelasnya 9 dulu. Bukan beda agama? Enggak, satu agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi yang agamanya sama. Nah, itu klunya satu sekolahan, angkatannya Koli, terus agamanya sama, Muslim. Terus kan mereka juga nggak tahu, men. Ya pokoknya cerita aja sih. Dulu beda, saya itu udah terus. Udah sampai risih, sampai dia risih kan. Cara godanya gimana? Biasa caper, men. Yang penting pokoknya langsung mengatakan, wis, ini muka gantungnya Koli. Udah maksimal sama. Ya udah cuma goda-godain terus, kita caper. Pokoknya cari perhatiannya dia lah sampai dia itu. Sampai setahun tuh masih nggak diperhatiin. Bener tuh nggak perhatiin. Terus akhirnya pas kelas 2 itu satu kelas kan, dia kaget. Nah itu tadi satu SMA, satu angkatan, satu seiman dan kelas 2. Kelas 2. Orang yang bercerita. Iya kelas 2, saya bilang kelas 2. Kan lu ceritanya sendiri ya. Ya maksudnya gue cerita aja. Iya saya enggak. Isi cok. Ini Pak Dinengnya ini cok. Jajo. Oke. Kelas 2 kelas 2. IPA lo, IPA apa IPS lo? Aku pinter men, IPA. Kelas 2. Nah itu saya mulai itu. Ini saya caper terus pokoknya. Mau caper gimana, orang suruh keluar guru terus. Capernya ke guru lah. Akhirnya sempat deket sih, deket agak lama sampai kelas 2 belum. Deketnya pas akhir-akhir kan sama naik kelas 3 kebetulan satu kelas lagi kan. Satu kelas lagi dekat, gak usah dijelasin. Oh iya. Konjok beneran teman. Iya. Apa jadinya satu kelas lagi, terus akhirnya dekat sampai wisuda itu deket doang. Sudah SMA ya? Saya nggak mau pacaran. Berarti sampai mau SBMPTN, mau sampai sudah pokoknya. Saya sih orangnya nggak suka pacaran sih kalau saya. Saya cuma seneng deketin, tapi nggak suka pacaran. Pokoknya saya prinsipnya yang saya anggap pacar itu nanti jadi istri saya. Oh jadi mantap kan? Nah sekarang lu belum punya pacar, belum pernah punya pacar, tapi punya mantan 60. Aneh deh. Mantan apa itu? Mantan hai itu kan. Capannya. Ya dulu sempat deket sih, sempat ngerasa gak tahu dianya cocok gak. Pokoknya cocok dulu bodo amat. Sudah deket, main bareng. Akhirnya itu sih pas akhir-akhir pas SBMPTN dia mau berangkat ya. Emang sebenarnya saya mau nganterin saya sebagai cowok yang perkasa men, mau nganterin kan men gitu cerita sedih men kan sebenarnya men. Saya menghayati ya
sampai SBMPTN mau saya anterin kan. Tadi mau nganterin SBMPTN. Dia juga udah nolak kan, nggak usah, ya udah kan. Tapi saya mau kekeh mau nganterin. Oh jadi dia minta dianterin tapi itu kan SBMPTN itu hari Sabtu men, hari Sabtu. Yeah. Dan entah dibilang sial atau bukan ya. Ya kalau menurut saya sih bukan sih. ya. Dulu itu kebetulan bapak saya petani tuh. Bapak saya hari sebelumnya itu sambat, maksudnya sambat dari saya kan. Wah, capean lah, namanya orang udah tua sih bapak saya kan, sudah sepuh sih. Capean mau mukul padi itu. Iya. Dan itu akhirnya kan saya mau kuliah di yang bayarnya agak lumayan itu kan, bayarnya. Akhirnya ya mau nggak mau kan, saya juga sensitif kan, kasihan juga kan bapak saya. Akhirnya saya pilih bantuin itu. Jadi mungkin dia menjauhnya gara-gara itu sih, bisa dibilang ilfil atau apa sih, terserah lah. Gara-gara saya nggak sesuai sama omongan saya. Padahal saya udah ngomong kalau saya mau bantuin bapak saya udah ngomong apa adanya. Jadi benar-benar bantuin. Jadi lu apa namanya? Udah janji sama dia nggak mau ngantar kan? Enggak, sebenarnya bukan janji sih. Saya sendiri inisiatif. Itu nggak usah. Terus lu juga dengar dari teman saya yang lain yang juga temannya dia kan. Katanya Ilfil gara-gara itu. Ternyata apa omongannya nggak dia dipegang gara-gara pas mau SPM itu. Jadi kan maksudnya lu nawarin mau nganter dan dia ya namanya cewek pasti jual mahal kan. Tapi di hari itu kebetulan bapak saya ya orang tua. Kalau saya sih pasti juga nggak sama kayak lu. Iya. Jadi orang tua lah, karena orang tua kan yang menyekolahkan kita yang masih. Kebetulan itu pas bayar tahun ini kan saya bayarnya nggak dikit. Yang mau saya bantu orang tua. Ya harus mau nggak mau harus bantu orang tua. Kalau saya ya mending itu karena orang tua yang sampai sekarang itu yang masih membekas men. Mantap sekali men sampai sekarang men. Jadi lu masih saya pantau terus pokoknya Instagramnya apa yang saya pantau. Jadi lu masih punya perasaan sebenarnya? Kalau perasaannya dari dulu saya punya. Namanya manusia itu ada perasaan men. Siap. Mau saya pantau terus sampai sekarang. Pokoknya caranya kan tadi tuh kan tertib gimana? Usaha modus nggak boleh menyerah pokoknya terus sampai dapat. Jadi sampai sekarang lu jomblo. Terus ngapain kita ngajarin itu tadi? Jangan cuma gua bendu ada cerita nggak usah kali perhatian closing apaan cerita. Gimana ada cerita? Nggak usah dulu ceritanya. Menurut saya sih enggak. Kalau kan juga bahas tentang cinta ya. Masih menurut lu apa sih itu cinta? Cinta. Aduh. Terus? Kan gue tanya lu, cinta itu apa menurut lu? Cinta. Menurut saya cinta itu kayak ini. Goblok. Ya itu sih nggak bisa dijelasin sih pokoknya. Jadi menurut saya sih cinta adalah rasa kasih sayang kita kepada orang lain yang tanpa ada tanpa ada timbal balik lah. Jadi kalau kita ya ibunya tulus itu yang gue cinta sih. Dan sebenarnya juga ada cerita sih tentang seorang wanita yang menurut saya jadi penyemangat saya sih. Ya ini ya foto orangnya mantan juga ya. Jadi belum mantan sih, tapi saya cuma suka sih karena kalau saya sih itu tadi nama jam pipinya juga kan lewat Instagram. Lewat itu di scroll. Jadi kalau saya itu pengen nyari istri tapi saya nggak mau saya pacarin. Jangan ikut bayar saya udah cerita panjang nyusunnya susah ngikut nggak ikut tuh. Jadi saya tuh nggak mau nggak suka pacaran kalau misalnya buat nyari yang beneran. Lebih baik saya nikah dulu baru pacaran untuk yang bener. Ya kalau ya lu sama kayak gue tuh. Anjing yang kita buat dulu men. Kalau dulu kan gue juga pernah ya pacaran lah, namanya juga kita masih muda, cewek ini terus kita ganti, ya wajar lah, namanya juga mencari yang cocok. Tapi lama kelamaan saya dewasa, saya itu akhir-akhir SMA misalnya SMA itu udah mulai ngapain ya kita pacaran nggak ngejelas kayak gini. Jadi saya suka sama orang itu, jadi teman misalnya saya ya sampai sekarang saya juga masih suka sih, tapi dianya nggak suka sama saya. Men,
saya ulangi lagi. Saya udah nyusun cerita ngarang bagus susah lu ikut. Nggak jadi dulu versi dia mungkin beda lagi. Saya dulu juga sempat deket waktu SMA itu. Waktu SMA terus kelas 2 satu kelas. Itu cerita saya, men. Bukan aja. Jadi waktu SMA ya jauh karena saya SMA di Jawa Tengah, dia di Jawa Timur. Di Jawa Timur di kota kelahiran saya. Kira satu kelas. Beda. Sampai sama gua tonjok beneran. Dan dia itu dia itu di sana. Terus kita ya biasa kita kayak chat-chatan. Terus kita deket. Saya juga pengen nembak jadi dia pacar. Tapi saya mikirnya saya nggak mau, takutnya ntar putus malah saya nggak bisa deketin dia. Jadi dulu itu saya niatnya itu nanti kalau saya kuliah terus kerja, saya pengen sama dia langsung pengennya. Tapi aktualnya sekarang dia udah sama yang lain. Emang siapa sih? Ya dia. Itu deh. Jadi saya itu tujuan terakhir pacaran saya itu SMA kelas 3. Saya kuliah nggak pernah pacaran. Saya nggak pernah pacaran sama sekali, men. Sedih sekali. Tapi kalau deketin ya nggak pernah juga. Saya juga nggak pernah deketin. Saya nggak ada mau deketin. Karena juga itu artinya saya jadi malas. Walaupun namanya pacaran, habisin uang doang cuma jalan-jalan ini. Takutnya apa ya? Bebas menurut saya. Saya suka yang bebas. Tapi itu sih cerita saya. Jadi saya juga masih suka, tapi saya nggak terlalu saya suka ini nggak. Tapi kalau misalnya ada yang lain ya udah kita cari yang terbaik aja. Tapi jujur aja saya tuh nggak tahu ngelihat dia itu ngerasa nyaman aja. Iya sama. Saya sering lihat lu gitu gua aja. Anjing cerita gua dulu, makanya ceritanya duluan. Nah, ya jadi susah mikirnya, yang kedua tinggal ngikutin. Lu gak nyaman. Jadi kan gue ngomong kan, gue masih pantau terus Instagramnya gitu. Jadi gue itu ngeliatnya juga masih nyaman, dan gue mau ngajak nikah juga kayaknya juga nggak gimana, soalnya dia udah punya calon juga sama ya kondisinya. Ya jangan ikut-ikutan, please. Dia nggak bilang dia punya calon anjing. Oh iya belum ya, dia sudah punya calon sekarang. Dan dia udah punya calon. Saya sih kalau dia belum punya calon, saya mungkin berani ngomong, tapi karena udah punya calon ya udah. Tapi karena nggak masalah. Saya tetap duluan sempat ngomong tuh dari saya di pas sempat dekat itu loh. Saya pernah ngomong pokoknya 5 atau 6 tahun dari waktu dulu itu kan. Nanti saya main ke rumahnya gitu. Ya nanti kalau udah ada dia pura-pura bertamu. Tapi tahun berapa SMA ya? SMA ya 2015 ya? 15 akhir itu kan. Berarti 6 tahun ya 2021 tahun depan. Berarti yang 2021 dikunjungi Koli itu orangnya. Itu 2021. Kebetulan saya mengunjungi panti asuhan. Jadi siapin, jadi untuk temannya Koli yang tadi ada. Kenapa nggak usah disebut-sebutin? Temen dosen di tadi ngikut gua aja. Orang ikut aja pakai bacot lagi. Nggak, itu bener sih. Orangnya sekarang lagi di Jawa Timur di Surabaya. Dokter ya? Enggak. Kalau dokter. Artis. Dia tanya. Kacamataan ya? Aja. Minuman ya, minum. Cerita paling lalu minum pokoknya. Ini minum aja. Oh iya. Yang lain lah, air putih. Jadi itu sih cerita tentang saya dan Koli tentang orang yang berperan penting tentang cinta kita. Ya pokoknya deketin cewek itu nggak cewek sih, pokoknya yang kalau biasanya deketin cowok ke cewek sih ya, sekarang cowok ke cowok. Ya, pokoknya ini jangan menyerah lah, pokoknya modusin aja, bodo amat, cari perhatian. Ya. Karena kita nggak tahu jodoh itu siapa. Siapa tahu lu modusinnya kemana, jatuhnya ke temennya padahal ya. Jadi gitu sih. Aduh. Jadi kalau hati-hati kalau kita punya teman yang lebih sering sih saya gitu. Tapi apa ya, kalau kita dulu itu kan kalau laki-laki pasti saya dulu sebelum hijrah di setelah SMA itu saya mikirnya
saya itu cuma senang deketin cewek doang, jujur aja sih. Deketin cewek ya cuma deketin, gimana sih itu orangnya sulit gitu. Jadi kita jadi penasaran apa sih saya orangnya penasaran itu. sih. Kalau saya kayak dulu itu setahun tuh gak di itu orangnya. Iya. Pokoknya bodo amat terus aja. Iya. Akhirnya deket, nggak tahu sih dia nganggapnya deket apa enggak, yang penting saya nganggap deket. Tapi kalau misalkan udah dapet sih pasti kita jaga sih, kita jaga gimana yang terbaik lah. Ya pokoknya itu sih cara mendekati cewek ala Coli Towns ya. Iya. Pokoknya Meskipun kita belum punya cewek sekarang. Iya sih, kita belum punya cewek sih, terus ngapain kita ngasih tahu orang keluarga kita nggak punya? Ya biar orang tahu. Ya kalau kita kan ada apa namanya ketetapan sendiri atau bagian pokoknya. Ya kalau saya sih nggak mau pacaran, pengennya pokoknya satu pacar tuh yaitu jadi pas nikah itu. Iya. Jadi bisa dibilang pacarannya pas habis nikah. Itu. Ya pokoknya itu yang mau ngejar, mau mendeketin terus saja, semangat, semangka, Semoga. tarik. Pokoknya terus aja lah, jangan pandang menyerah. Muka jelek kayak saya, lanjut aja loh, nggak usah malu. Karena kalau kita udah dewasa sih yang dilihat itu bukan wajahnya sih, Duit lebih lebih ke tanggung jawabnya. Tanggung jawab. Karena wanita juga nanti mikir juga menurut saya, mungkin untuk kedepannya dengan keluarga yang kecilnya seperti apa sih. Jadi untuk semuanya para jago-jago KB yang giat bekerja lah. Jadi kalau orangnya punya kan yang sering berkabar-kabar, padahal kita laki-laki yang di perantauan ini berusaha keras untuk mewujudkan keinginan membuat sebuah keluarga kecil. Makanya tetap berusaha lah, pasti mendapatkan yang terbaik kalau menurut saya sih. Tapi nggak akan usaha nggak akan mengkhianati hasil. Ya itu kata-kata dari Yuniko Super. Silakan dinikmati. Aduh. Coba ya. Ya pokoknya poinnya itu tadi, soalnya kenal banyak orang. Ya. Pastikan kalau ada kenalannya juga, enak deketin. Terus modus sampai jadian, sampai nikah. Amin. Untuk kamu, untuk DE, kata-kata sedikit aja dari saya. Aku tidak berhenti untuk mencintaimu, tapi aku hanya berhenti untuk menunjukkannya. Itu aja. Saya sama ya, saya malas pikir karena udah. Ya pokoknya semoga bahagia dengan yang sekarang lah. Pokoknya Anda bahagia, saya bersedih. Kan belum nikah dia. Oh iya, belum nikah. Maksudnya tadi ya, selama jalan kuning belum melengkung. Iya. Jadi untuk yang disebut Koli, cangkemmu. Enggak, untuk disebut Koli, ya siapa tahu judulnya Koli. Ya pasti ada. Ada yang tahu kan? Ada yang tahu. Saya kan pas-pasin sama yang sekarang. Ya, ada yang tahu. Karena Oli tadi bilang dia akan datang pada tahun 2021 ke rumahmu. Tunggu aja. Tahu kamu udah nikah, gendong anak. Aduh. Dan cukup lah ya. Oke, mungkin sampai di sini. TRSS. Semoga. Oke, sekian dari saya dan Koli tentang modus dan cara untuk mendapatkan seorang cewek. Dan cerita tentang masa lalu kita yang kelam. Oke, semoga.